Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Baik, di sini kami dari kelompok 3 IUT. Di sini kami akan menjelaskan dari beberapa yang kami dapat selama kurang lebih 6 minggu praktikum, yang dimana selama praktikum ini kami banyak mengetahui alat-alat praktikum mulai dari total station, tiang prisma, prisma pole, kemudian roll meter dan juga kompas geologi. Selain itu kami juga memahami cara centering, leveling, kemudian menginput data hingga save data. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kisha Zahra Aulia dengan NIM 124370029. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati Rinjani dengan NIM 124370180. Perkenalkan, saya Nadia Rahmadani dengan NIM 124370084. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama dari centering, yang dimana centering itu akan menggunakan tripod. Nah, caranya yang pertama ambil tripod, kemudian buka kunci skrupnya, kemudian sejajarkan tripod dengan dada operator. Nah, kemudian kunci lagi pengunci skrupnya, kemudian buka satu pengunci yang di depan dan tancapkan ke tanah sebagai patokan atau tumpuan. Nah, kemudian kalau misalkan udah ditancapin, penguncinya dikunci lagi sebagai patokan dan tidak boleh digeser ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kemudian kalau misalkan sudah satu ditancapkan sebagai tumpuan atau patokan, kaki kanan dan kirinya disejajarkan dan paskan dengan titik BM-nya. Nah, kalau misalkan udah sejajar dan sudah yakin untuk tripodnya sejajar dengan titik BM, kemudian kaki kanan dan kirinya dikunci dan diinjak sedikit, jangan terlalu dalam. Nah, kalau misalkan kaki tripod dan tripodnya sudah sejajar, bisa diletakkan TS di atasnya. Nah, kemudian masuk ke leveling. Lalu langkah selanjutnya itu ada leveling, di mana kita bisa mengatur bulk ice pada total station itu berada di tengah dengan cara kita memainkan kaki statif yang ada pada tripod. Setelah bulk ice-nya berada di tengah, lalu hidupkan total station dan tahap awalnya kita mengatur titik til, yaitu plus minus berada di 0,05. Setelah titik til berada di plus minus 0,05, kita lanjutkan dengan memasukkan job name, yaitu kita menuk ke data job name, job selection, lalu memasukkan job details, kita cari job yang kosong, lalu kita memasukkan kelompok, kelas, dan tanggal hari saat pengambilan data. Setelah masukkan job name, kita masuk ke menu topo, lalu occupy untuk memasukkan easting, northing, dan elevasi. Untuk mengetahui data tersebut, kita bisa melihat pada peta, yaitu BM12, di mana tempat kita mengambil data tersebut yaitu di BM12. Setelah memasukkan east, northing, elevasi, kita ukur dulu terlebih dahulu ketinggian alat total station. Setelah itu kita masukin di HI. Setelah itu kita ukur ketinggian dari prisma yang kita gunakan juga. Lalu masukkan data tersebut di HR. Setelah memasukkan data BM, kita mengambil data untuk backside-nya. Untuk memasukkan backside itu ada di BS data. Namun jika kita tidak memiliki data untuk backside-nya, kita bisa menggunakan cara untuk mengetahuinya dengan BM terdekat. Namun saat kami mengambil data di BM12 kemarin tidak ada BM terdekat, lalu kami mengambil data backside dengan menembakkan ke arah utara dengan cara kita masuk ke menu angel, lalu kita arahkan total station ke arah utara untuk menembak. Setelah menembak, kita dapat mendapatkan input data east, northing, dan elevasinya. Lalu kita dapat memfoto atau data tersebut untuk dimasukkan ke BS data nanti. Setelah difoto, kita mendapatkan backside-nya, kita masuk ke BS data, lalu masukkan data-data yang telah kita foto tadi dari penembakan di
easting, northing, dan elevasi. Setelah memasukkan base data, kita bisa mulai mengambil data dengan menekan menu Display Chord, di mana kita atur dulu prisma pada titik-titik yang telah ditentukan dengan jarak kurang lebih 5-10 meter. Setelah itu kita arahkan kamera total station pada pertengahan prisma. Setelah mendapat pertengahannya, kita menekan tombol mesh lalu auto. Setelah itu mendapatkan data, kita menekan tombol stop. Setelah ulangi langkah-langkah yang sama untuk mengambil titik-titik hingga 50 hingga 60-an titik. Setelah itu kita bisa memasukkan pada save data. Cara untuk menyimpan datanya, yang pertama masukkan flash disknya, lalu pilih USB, pilih S-type atau T-type, lalu pilih save. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mulai dari apa itu peta topografi, kemudian apa itu garis kontur dan garis mayor, dan juga kami akan menjelaskan apa saja software yang digunakan dalam ilmu ukur tambang selama kami praktikum. Nah, untuk peta topografi sendiri itu adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi, yang dimana peta topografi itu menggambarkan dari ketinggian dan juga rendah dari suatu wilayah atau suatu tanah. Nah, peta topografi ini sendiri di dalamnya itu meliputi ada beberapa garis, mulai dari garis kontur dan garis kontur mayor dan garis kontur minor. Nah, garis-garis ini nanti akan menghubungkan titik-titik dengan ketinggian elevasi yang sama. Nah, peta topografi ini memiliki fungsi sendiri. Yang pertama itu untuk menentukan ketinggian dan kemiringan dari suatu tanah atau wilayah. Kemudian peta topografi ini sendiri juga berfungsi untuk membantu kegiatan pertambangan. Terus yang ketiga, peta topografi ini juga berfungsi untuk kegiatan perencanaan, dan juga peta topografi juga masih memiliki banyak fungsi dan kegunaannya. Baik, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan garis kontur. Garis kontur merupakan garis pada peta topografi yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan ketinggian elevasi yang sama. Garis kontur dibagi menjadi dua, yaitu kontur mayor dan kontur minor. Kontur mayor merupakan garis utama yang digambarkan lebih tebal dan diberikan angka elevasi, berfungsi untuk menunjukkan ketinggian elevasi. Lalu garis kontur minor merupakan garis tambahan yang digambarkan lebih tipis dan berada di antara garis kontur mayor, berfungsi untuk menjelaskan peta secara lebih detail. Garis kontur juga menunjukkan kemiringan lereng. Semakin curam lerengnya, semakin rapat jaraknya, dan semakin landai lerengnya, semakin lenggang juga jaraknya. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa saja aplikasi software yang digunakan saat untuk mengolah data hasil pengukuran dalam ilmu ukur tambang. Yang pertama itu ada TopConLink. TopConLink berfungsi untuk menampilkan atau membuka data hasil pengukuran ilmu ukur tambang dalam format SDR maupun XYZ, dan data dari TopConLink ini di-copy. Lalu kita masuk ke Excel, kita salin data hasil dari TopCon tadi ke Excel untuk merapikan data hasil pengukuran yang telah diolah dalam TopCon dan mengubahnya dalam format CSV setelah dirapikan. Lalu setelah mendapat data-data tersebut, kita masuk ke aplikasi ArcGIS untuk membuat peta topografi melalui data-data yang telah kita gunakan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari beberapa yang kami dapat selama praktikum, dan juga beberapa soal yang dapat kami jawab pada video ini.
Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.